Total komunitas yang sudah saya masuki sekitar 21. Itu kalau boleh tahu kontak di WhatsApp-nya ada berapa? Sekitar 6 ribuan ada. 6.000. Berarti Kang kalau boleh tahu sekali bikin status WhatsApp yang paling banyak dilihat oleh teman-teman berapa tuh? Kalau udah 24 jam pernah dilihat sampai 998 atau 1000. Sampai 1.000, gila. Halo guys, my name is Daden Delicious dan balik lagi di Poci Podcast MC. Podcast MC bakal ngebahas seputar dunia MC, serba-serbi MC bersama MC hits sekota Bandung. Dan hari ini saya sudah kedatangan sahabat saya, seorang trainer, seorang MC juga, public speaker, seorang penulis buku keren, dan juga community enthusiast. Wih, assalamualaikum Kang Dimi. Waalaikumsalam. Mantap. Wabarakatuh. Thanks for coming, terima kasih sudah datang di sini. Sama-sama Kang Dede. Luar biasa, Kang Dimi ini kawan saya. Ini saya sengaja karena yang datang ke Poci ini adalah saya membidiknya orang-orang yang unik, orang-orang yang punya capable. Nah, yang unik dari Kang Dimi ini adalah teman-teman, beliau itu terkenal di kota Bandung gitu loh. Karena beliau itu banyak sekali masuk komunitas-komunitas, betul ya Kang Dimi ya? Betul. Ini keren sih kalau misalnya saya ke tempat misalnya kajian yang ini atau tempat kumpulan ini. Kenal nggak Kang Dimi? Oh Kang Dimi. Kenal nggak Kang Dimi? Oh Kang Dimi. Ih keren. Kang, mimitina kumaha sih? Kenapa bisa tertarik membangun atau bergabung di komunitas-komunitas? Iya, jadi gini Kang Dede, awalnya tuh saya orangnya introvert loh Kang Dede. Wow. Cicingun, pendiam, pemalu. Wah, pokoknya itu zaman-zaman kuliah, zaman-zaman SD, SMP, SMA itu. Nah, mulai macet. Do you know macet? mulai aktif di masa-masa kuliah. Tapi masa-masa kuliah ikut organisasi tapi hanya follower aja. Enggak di ketua divisi apa, tapi jadi follower aja gitu, jadi anggota aja. Oh, belum ada hasrat untuk ikut komunitas kumpulan gitu. Tapi saya sudah mulai MC. MC acak-acak kecil lah gitu kan. Pas zaman kuliah. Iya. Tapi masih gugup lah, masih grogi lah. Pokoknya benar-benar dulu masih culun lah. Kang MC pas saya lihat, kurus banget, culun banget belum mah. Itu pengalaman. Tahun berapa kuliah berarti? Saya masuk 99, lulus 2003. Oh, 2003. Iya, berarti pertama kali nge-MC acara apa, Kang? Acara kampus. Acara kampusnya adalah? Acara kampus waktu itu ada kegiatan kampus gitu deh pokoknya. Maksudnya kegiatan apa? Kayak bazar kampus lah gitu. Itu pun ngegantiin teman yang sakit. Kenapa waktu itu mau menggantikan? Jadi gini, sebenarnya saya pengen buka mental block. Saya punya mental block itu ketika tampil teh gemper, gugup, grogi. Nah, saya pengen coba pengen mendobrak mental block. Saya pengen memberanikan diri untuk jadi MC acara kampus. Ya, gitu. Dan alhamdulillah dikasih kesempatan. Ya pas hari H, ya MC. Alhamdulillahnya dibarengi sama MC perempuan yang sudah malang melintang di kampus. Masih inget gak MC perempuannya waktu itu? Namanya Dewi, anak kejahteraan sosial. Oke, nanti ada IG-nya di sini ya. Oh, saya lupa gak ada IG dia. Oh, nggak ada. Rumah tangga sekarang dia. Jadi gitu. rumah tangga gitu. Iya. Berarti nge-MC itu berarti udah lama ya nge-MC ya? Iya, tapi itu waktu itu acara kampusnya 2000 tahun 2000. Milenial. 2000. Berarti saya kelas 5 SD ya. Asli kelas. Nah, ketika MC sama beliau, saya merasa terbantu. Istilahnya nama TikTok lah. Tadi dari sanalah saya pas MC acara pertama kali kampus itu merasa dipandang orang teh grogi, gugup, wah bener-bener parah banget. Tapi kebantu sama MC perempuan. Oke. Kita tahan dulu cerita MC di sana, tapi saya ingin menggali lebih dalam tentang ini. Tadi balik lagi ke komunitas. Kalau boleh tahu, tadi kan mungkin awalnya introvert ya. Tapi kenapa mulai muncul kayaknya ikutan komunitas seru? Itu kapan, Kang? Nah, cerita saya panjang banget lah ya. Wah, panjang nih. Jadi gini, ketika masuk pertama kali komunitas 2013. Komunitas pertama yang diikuti adalah komunitas Suduk Follow. Oh, Suduk Follow. SF. Gue pernah denger tuh. Itu kenal dia mungkin kalau misalnya dulu aktif-aktif di Twitter. Iya. Twitter Suduk Follow. Nah, ketika jadi gini, 2007 sampai 2012 itu saya dihabiskan di Jakarta dan di Bekasi kerja di sana. Akhirnya saya resign 2012 akhir, 2013 saya pindah lagi ke Bandung. Nyari kerja lagi di Bandung, yang ngajar sana ngajar sini lah gitu kan. Nah,
awal mula saya buka Twitter, saya lagi waktu itu lagi boomingnya Twitter kan. Iya. Ada namanya IG Suduk Follow SF. Nah, di sanalah saya coba gabung. Jadi SF itu sekedar hanya menyapa-nyapa aja. Setiap pagi di tag nama-nama anggotanya. Dari sana ada kopi daratnya. Jadi kenal. Setelah Suduk Follow, kenal dengan komunitas sukses mulia. Jadi circle-nya itu jadi berdekatan lah. Jadi setelah kenal komunitas SF, Februari 2013 saya kenal dengan komunitas sukses mulia. Saya kenal dari Kang Monde Ariesta. Oke, saya kenal juga tuh. KSM berarti ada Kang Monde. Kang Monde ngajak saya kenal sama Kang Monde di Facebook loh. Di Facebook itu unik banget, dan ketika ketemu diajak ke KSM dan saya langsung diamanahi pas beberapa bulan kemudian jadi humasnya KSM Bandung. Berarti itu awal mulanya muncul perasaan wah asik nih berkomunitas. Ya, di KSM itulah. Kan di KSM itu banyak kegiatan-kegiatan. Nah, di sanalah bersinggungan dengan Pak Jamil, Bang Andi Sukmalubis, tahu Pak Indrawan Groho, kemudian siapa lagi ya, Pak Andra Donata. Mulai kenal dengan dunia training. Mulai kenal dengan dunia training. Pas bareng masuk kerja, saya diterima di sebuah yayasan namanya Yayasan Al Hilal. Jadi berbarengan gitu. Berbarengan ya. Jadi kayak efek domino ya. Masuk sini kenal ini, masuk sini gitu ya. Saya kenal salah satu pengurus Al Hilal itu Pak Hendra, King Hendra tahu, sama Pak Andri, sama Kak Andriana. Pak Andri saya kenal dari KSM. Jadi muter gitu sih. Iya. Nah, waktu itu saya ditarik jadi di Al Hilal zaman-zaman di Gerlong 205, masih bentuk rumah, bukan bentuk kayak sekarang. Kamu udah benar-benar ruko, udah bentuk sukses gitu kan. Dulu saya benar-benar Al Hilal yang benar-benar dari awal. Al Hilal angkatan kedua lah gitu. Nah, di Al Hilal itulah saya mulai jadi relawan sana sini. Gitu ya. Jadi memang di sanalah terbentuk jiwa, wah ini kayaknya asik nih ikut komunitas. Kang, kalau boleh tahu komunitas yang dari dulu sampai sekarang belum punah ada nggak yang Kang Dimi ikuti? Rata-rata sudah nggak aktif sih. Jadi komunitas sukses mulia udah nggak aktif karena kesibukan masing-masing. 2015 saya udah nggak aktif di KSM. Kemudian ada Pejuang Subuh Bandung. Itu udah nggak ada. Saya waktu itu amanah juga sebagai humas masuk 2014 sampai 2017. Pejuang Subuh Bandung udah nggak ada, tapi kita masih silaturahim. Tapi Pejuang Subuh pusatnya masih ada. Dan saya masih silaturahim Pejuang Subuh Indonesia gitu kan. Itu masih saya gabung, tapi kalau Bandung udah nggak ada kegiatan gitu kan. Berarti berkomunitas udah berapa lama Kang Dimi? Dari 2013 sampai 2021 sekarang. 14 total 18 tahun. 9 tahun. Total komunitas yang sudah saya masuki sekitar 21 komunitas, berarti di grup WA-nya ada 21 enggak semua. Jadi hanya ada beberapa lah gitu kan. Yang dulu udah nggak aktif, paling ada beberapa gitu kan. Yang masih aktif sekarang ada 4. Boleh saya sebutkan? Boleh dong. Yang pertama kawanku beristiqomah bersama Kang Angga, saya di sana pegang humas juga. Yang kedua di Pemuda Syam, komunitas baru, saya di sana sebagai penasehat. Yang ketiga itu Share Togetherness bersama teman-teman dari Pusdiku, teman-teman dari itu saya diamanai sebagai humas juga, ngebantuin teman-teman juga. Nah, yang terakhir Sahabat Akhirat, saya di sana sebagai member aja dan suka pegang divisi acara. Kebanyakan humas ya Kang, kenapa? Iya, nggak tahu sih. Karena memang saya kenapa saya selalu ditunjuk humas dalam setiap kegiatan, karena memang saya katanya orangnya komunikatif. Jadi nyambung dengan pihak luar, dengan orang-orang luar tuh mudah klik gitu kan. Jadi dan saya nggak pernah jadi ketua. Nggak pernah jadi ketua, tapi hanya jadi humas. Terus humas. Nggak tahu kenapa gitu. Humas itu memang sudah abadi aja. Kang, berarti 21 komunitas yang pernah diikuti oleh Kang Dimi ya. Kalau misalnya Kang Dimi boleh cerita gitu kan, apa sih pengaruh berkomunitas dalam kehidupan karir Kang Dimi? Wah, jadi gini, kan profesi saya sekarang menjadi seorang trainer ya, jadi pengisi pelatihan. Itu tidak, jasanya besar banget dari komunitas. Kalau saya tidak berkomunitas, saya tidak mungkin seperti ini. Jadi saya menjadi trainer itu, menjadi pembicara seperti ini, seperti sekarang maksudnya, itu awalnya dari komunitas. Gerbangnya dari komunitas. Dari komunitas sukses mulia itu. Dan mungkin salah satunya bermunculan job dari banyak teman kan? Ya, jadi job muncul ketika saya masuk komunitas dan disuruh menjadi MC kajian.
MC waktu itu saya pernah di MC kajian Pejuang Subuh in Action di Robani, itu hampir saya MC itu. Pernah juga saya MC di acaranya Butterfly Egg Mengajinya Kang Hari. 2014, 2015, zaman dulu lah itu mah. Dan itu terus menerus di beberapa kegiatan, tapi hanya MC kajian aja. Dan MC buat anak-anak. Khususnya ketika saya menjadi relawan di Jambore Anak Yatim, itu selalu setiap di Al-Hilal kan Jambore Anak Yatim setiap tahun kan, itu saya selalu menjadi MC. Jadi memang teman-teman pentingnya berkomunitas, pentingnya berjejaring luas. Itu salah satu keuntungan dalam hidup adalah banyaknya rezeki datang ya lewat job gitu yang kerasnya gitu kan. Kerasa banget ketika saya memberikan misi training, misi pelatihan di berbagai kota. Saya hampir alhamdulillah hampir seluruh Pulau Jawa gitu. Dapatnya itu dari jejaring, dapatnya itu dari relasi. Saya tidak pernah mempromosikan via medsos bahwa saya suka ngisi training, ngisi pelatihan gitu kan. Jadi istilahnya dipromosikan, tapi promosi apa? Tetapi si job datang sendiri. Job datang sendiri. Kenapa datang sendiri? Karena saya selalu memposting kegiatan training saya di media sosial. Itu selalu, Kang, boleh dong ngisi tempat saya dong, Kang, di kantor saya dong, Kang, di perusahaan saya dong. Itu hampir 95% datangnya. 95% datang job dari relasi dan jejaring. Relasi dan jejaring penting banget teman-teman. Nah, itu kan kalau misalnya komunitas atau keuntungan Kang Dimi berkomunitas dalam karir Kang Dimi. Yeah. Ini ada nggak keuntungan Kang Dimi ketika berkomunitas, berjejaring luas dalam pengaruhnya dalam pribadi Kang Dimi? Bukan kehidupan ya, tapi pribadi. Apakah terbentuk jadi lebih kuat mental atau lebih berani? Yang pertama, kuat mental. Jadi kan ketika kita bertemu dengan audiens dari ketika saya MC, ketika saya ngisi pelatihan di corporate, di perusahaan, di instansi, komunitas, sekolah, kampus, itu saya ketemu dengan banyak orang yang berbeda, macam ragam sifatnya. Menarik banget. Dari mulai ada yang nyebelin sampai ke menyenangkan, tapi kebanyakan alhamdulillah 95% menyenangkan semua. Dan itu merupakan buat saya itu ketika bertemu dengan audiens saya, dengan rekan-rekan trainer senior, dengan yang lainnya, itu menjadikan itu menjadi silaturahmi, ajang silaturahmi buat saya. Jadi ajang relasi lagi gitu kan. Ajang relasi, ajang silaturahmi, dan juga membentuk kepribadian Kang Dimi yang berubah mungkin ya. Betul. Lebih terbuka, lebih komunikatif gitu. Awalnya saya introvert. Iya. Awalnya saya introvert, tapi ketika saya masuk dunia komunitas, masuk dunia pelatihan, itu saya lambat laun 100% jadi berubah jadi ekstrovert dan komunikatif. Cerewet. Kang Dimi, ini menarik nih. Tadi saya mau singgung bahwa Kang Dimi ketemu banyak orang, ketemu teman-teman, ada yang menyebalkan, ada yang menyenangkan. Nah, tentunya kan ada istilah mengatakan bahwa kita harus pilih-pilih teman. Yeah. Nah, saya mau nanya ke Kang Dimi. Bener nggak sih ungkapan itu menurut Kang Dimi, kita harus pilih teman atau kita berteman dengan siapa aja, Kang? Kita harus berteman dengan siapa aja, tapi yang penting kita dengan teman itu harus punya satu misi yang sama. Jadi tetap harus memilih ya? Iya, jadi saya banyak teman di luar, tapi jadi kebanyakan circle-nya saya itu orang-orang yang benar-benar punya visi dan misi yang sama, orang-orang komunitas, orang-orang organisatoris, orang-orang pelatihan, orang-orang MC, itu benar-benar circle di sekitar saya. Itu benar-benar mempengaruhi hidup saya juga. Dan ketika saya menjadi seorang trainer, seorang MC, seorang penulis, seorang penggiat komunitas, itu benar-benar passion kami. Mau kemanapun saya kejar. Keren. Kang, kalau misalnya berkomunitas otomatis banyak temen. Pernah nggak punya temen Kang Dimi tuh merasa ini tuh temen toksik, racun buat Kang Dimi, tapi Kang Dimi tidak mengungkapkan, pada akhirnya udahlah mending menjauh aja. Pernah nggak kayak gitu? Ada sih beberapa yang mungkin nggak support lah saya mah. Jadi benar-benar nggak nyambung di hidup saya gitu kan. Itu nggak ditinggalkan sama, tetap kita berkomunikasi tapi dibatasi. Nah, kalau boleh tahu batas toksiknya seperti apa sih? Jenis toksiknya ke Kang Dimi, apakah mendaunkan atau tidak, gimana gitu? Ya istilahnya mah sering mengomentari kerjaan saya. Ada beberapa sih, cuman sekarang udah nggak ada sih orangnya, udah benar-benar dianya udah lost connect sama saya. Oke, nanti kita tuliskan namanya di sini ya, nggak usah ya? Tapi nggak banyak sih, nggak terlalu banyak, masih di bawah 3 orang sih. Alhamdulillah saya banyak dikelilingi oleh orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang luar biasa gitu. Artinya memang saya sekarang percaya bahwa nggak semua teman tuh mendukung kita ya? Iya, nggak semua, apalagi teman-teman yang ngapain sih Kang Dimi ngisi-ngisi pelatihan, Kang Dimi
jadi relawan pengajar di kelas inspirasi juga ke kota A, kota B, kota C, ngapain tuh dibayar. Itu ada banyak yang gitu. Tapi buat saya itu kan saya bilang ke mereka ini udah passion dan udah benar-benar jiwa saya gitu kan. Itu kata-kata teman-teman zaman masa lalu lah. Jadi memang Kang Dimi memilih udahlah terima aja, tapi membatasi hubungan dengan mereka. Betul, ya. Tapi tetap kontak, tapi dibatasi aja gitu. Dan saya sekarang keep kontaknya sama orang-orang yang benar-benar orang soleh di sekitar saya aja sih. Termasuk amin. yang kondang nih. Iya. Kang Dimi ngerasanya sekarang gimana sih ketika dikenal banyak orang? Kang Dimi perasaannya gimana sih? Saya ngerasa banyak sahabat itu, banyak dijaring, banyak kawan tuh enak gitu. Kita nyaman, kita benar-benar bisa sharing sama mereka gitu kan. Dan rasa saya tuh tidak sendiri di sini gitu kan. Banyak yang share, banyak yang care, banyak yang perhatian gitu kan. Jadi benar-benar silaturahmi itu sangat-sangat dijaga sama Kang Dimi. Jadi benar-benar, makanya ada yang bilang waktu itu, bukan banyak teman ya, Mas Brili Agung tahu kan? Tahu. Nah, dialah yang menjuluki saya itu community enthusiast. Mas Brili itulah kenapa Mas Brili ngelihat Kang Dimi itu benar-benar kenal dengan semua orang, dengan semua trainer. Ada yang di akademi, saya alhamdulillah di akademi trainer hampir kenal semua. nggak tahu kenapa, makanya jadiin ketua IKAT walaupun sekarang menjadi ketua ikatan alumni akademi trainer. Kenapa? Karena saya mengenal banyak teman-teman di sekitar saya, dan saya itu orangnya gampang akrab kata teman-teman gitu Kang Dede. Iya. Wow, begitu ya. Jadi memang ketika berjejaring, berkomunitas, di situ Kang Dimi merasakan kesenangan hidup. Betul. Akhirnya menemukan tujuan hidup Kang Dimi menjadi seorang trainer. Betul. Itu nyambung banget. Jadi lingkaran, satu circle semua. Komunitas, nge-MC, sama ngisi training, sama kegiatan sosial itu 4. Jadi yang benar-benar berharga di hidup saya, dan benar-benar saya ketika menjalani itu passion banget. Yang pertama komunitas, aktif di komunitas, ketemu orang soleh, ikut kegiatannya. Yang kedua MC. Yang ketiga ngisi pelatihan, ngisi training di banyak perusahaan, corporate, instansi, dan masih banyak lagi. Yang terakhir nulis. Wah, buku yang udah keluar apa aja Kang Dimi? Baru satu yang judul bukunya Aku Kawanan Tali Cinta, itu keluarnya Januari 2019 kemarin, 2 tahun yang lalu gitu. Oh, tahu sih yang hitam putih kalau nggak salah ya? Biru. Biru. Ada hijau putih. Iya, hijau putih itu kebetulan yang nge-layout dan yang ngedesain itu Kang Monde, yang ngedesain layar lagi buku depannya. Bukunya masih ada Kang? Udah habis. Oh, udah habis. Tadinya kalau misalnya masih ada, boleh teman-teman. Iya, terbatas. Soalnya saya cuma nyetak 350 buku. Jadi tinggal satu arsip aja di rumah. Terus saya bawa lupa. Kang Dimi, ini kan menarik ya, tadi seorang penulis buku, artinya kan punya materi dong. Iya. Nah, sebenarnya Kang Dimi itu lebih ke trainer apa sih? Nah, kalau saya itu jadi awal mula karir itu jadi MC dulu. Oh, jadi MC kajian, MC acara-acara anak-anak, acara jambu, dan sampai sekarang juga saya masih jadi MC. Kalau misalnya ada acara kegiatan sosial di beberapa komunitas, saya selalu nge-MC. Biasa saya tuh nge-MC acara permainan anak-anak, gamesnya anak-anak, pokoknya yang meriah-meriah deh pokoknya gitu. Sorry Kang Dimi, MC itu belajar dulu atau langsung praktek? Saya otodidak. Oh, otodidak, keren. Otodidak, karena waktu itu kan saya dipercaya jadi MC kajian ya. Saya tuh langsung otodidak, berani kan, alhamdulillah bisa gitu. Otodidak, terus kemudian setelah nge-MC baru masuk dunia training. 2014 saya ikut wannabe trainer WBT dari programnya Academy Trainer di sana. 2014 di Bogor, di PB dulu. Berarti waktu itu berapa? Kan lumayan harganya. Dulu masih sekitar masih murah dulu mah, belum kayak Speak to Change sekarang kan. Oh iya benar. Ya, saya dulu masih namanya wannabe trainer angkatan 13. Nah, setelah ikut PBT saya banyak menerima ilmu yang luar biasa dari Babeh Jamil dan teman-teman dari fasilitator. Ternyata mendelivery materi itu sangat-sangat penting banget dan benar ada ilmunya gitu kan. Kita harus berani tampil, harus sistematis, harus berpengaruh. Itu saya belajar banget dari Pak Jamil dan teman-teman di Akademi Trainer gitu. Setelah lu keluar dari sana, alhamdulillah makin banyak MC acara kajian, banyak banget. Jadi fasilitator. Nah, mulai jadi fasilitator. Iya. Fasilitator di beberapa lembaga training temen, di Kang Hari, di Kang Alka.
Dari sana masih tetap menjadi Al-Hilal, masih kerja. Mulai ketemu materi itu 2017 awal. Materi saya ternyata kan waktu 2016 saya banyak ngisi juga, tapi masih palu gada. Oh, apapun gitu ya? Apapun, motivasi diambil, outbound diambil, leadership diambil, segala macam. Nah, ternyata ketika saya membawakan materi public speaking itu, kayaknya ini gue banget, jiwa saya banget, passion saya banget ketika menyampaikan itu enak banget, nyaman gitu. Jadi istilahnya mah audiens itu ketika ngasih testimoni, Kang Dimi yang diberikan Kang Dimi benar-benar keren banget, benar-benar nyampe gitu. Nah, saya dari sana ngerasa ketika benar saya menemukan materi itu public speaking. Akhirnya menemukan khusus gitu ya. Gue trainer public speaking. Setelah TBNC juga. Oh. Saya ikut trainer bootcamp and contest Desember 2017. Nah, di sanalah ketika saya menyampaikan materi waktu ke depan, materi saya tentang public speaking. Tentang dulu bukan public speaking, communication skill. Communication skill. Angkatan berapa sih Kang Dimi? 16. Oh, 16. Berarti sama Dr. Eko sama almarhumah Buduke. Kalau nggak salah saya 2017 juga. Iya, Kang Dima sama Pak Agus Tanjung kan? Iya. 2007, berarti 2017. Sama Pak Agus Tanjung kenal? Kenal. Kang Dimi coba, saya mau ngetes nih. Pak Agus Tanjung kenal. Sama siapa? Juara 1 tuh Ustadz siapa yang? Dari Ustadz Kadar. Ustadz Kadar kenal. Ustadz Kadar kenal. Aman Faisal kenal dong. Iya, kenal. Wildan Halwa kenal. Terus siapa lagi? Ibu Sofi tentu kenal dong. Ibu Sofi pasti kenal. Ewing kenal. Keren ya. Jadi Kang Dimi kayaknya paling salah satu orang di Indonesia yang misalnya kemana-mana tuh ketemu banyak teman. Pernah nggak sih? Iya. Ke mall ketemu. Ketika saya ke Malang, ada. Ketika Surabaya ada, Semarang ada, Jogja ada, Makassar ada, Medan ada. Jadi selalu ada teman di tiap kota gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya jadi seneng traveling sebelum pandemi ya. Iya. Gitu deh. Oke, balik lagi deh ke MC sebelum saya nanti nanya ke trainer. MC yang paling wah apa Kang Dimi yang paling aduhai dari segi job, dari segi caranya, dari segi fee-nya yang di UPI. Apa sih? Saya lupa namanya. Oh, tahu. Oh ya, Kang Dimi juga ngisi. Iya, Bandung Bersinergi. Itu hari pertama. Oh, hari pertama. Sama siapa? Perempuan, saya lupa namanya, masih baru. Saya lupa namanya. Nah, di sana buat saya tuh wah, kono penontonnya banyak. Iya. Siapa aja waktu itu pematerinya? Aduh lupa, ada Terry Putri. Ada Kang Dewa kalau nggak salah. Pokoknya banyak deh, saya lupa 2017. Saya itu 17. Enggak lah. Aku tuh nge-MC juga hari ketiga. Iya, hari ketiga kan? 2018. Saya itu baru 2018. Nah, baru itu buat saya itu MC itu kayaknya wah banget. Penontonnya banyak di gimnasium. Iya, gimnasium. Itu sempat deg-degan juga gitu kan. Nah, pas saya MC itu ada Terry Putri. Saya ngomong Terry Putri, tapi yang ngomong sama Terry Putri yang MC perempuan itu. Karena saya kagok gitu kan. Moderator. Ya moderator kedua gitu. Nah, itu benar-benar yang buat saya tuh wah banget. Yang pertama itu. Terus yang kedua ada di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya 2017 ketika ada acara Jemput Jodoh. Oh iya. Pengisi materinya tuh Kang Abai. Oh gitu, pernah. Kang Abai, Arif Rahman Lubis, Nata Reza, dan Anandito. Nata Reza. Ya, kamu all star semua. Iya, makanya waktu saya jadi moderatornya aja. Aduh, saya deg-degan nge-moderatorin Nata Reza, Anandito, Kang Abai, Arif Rahman Lubis gitu. Kang Dimi Jemput Jodoh dari siapa berarti dipanggilnya? Saya jobnya tuh datang dari teman-teman dari Pejuang Subuh Tasik. Oh, keren. Jadi ngadainnya tuh gitu. 2017 kalau nggak salah. Nah, awal mula saya kenal sama Nata, Anandito dari sana. Kalau Bang Arif sama Kang Abai udah lama kenalnya gitu. Deg-degan loh. Aduh, deg-degan banget waktu. Penontonnya 600 orang di Tasik. Iya, di Tasik. Saya tempatnya kayak di aula gitu. Mau tau nggak ahwatnya berapa orang? Oh, pasti ahwatnya 550, ihwannya 50 orang. Kenapa selalu gitu ya Kang Dimi? Ya, ketika saya jadi MC beberapa acara Jemput Jodoh pasti ahwat selalu penuh. Ihwan cuma beberapa gelintir. Karena menurut saya ngobrol dengan Kang Abai, dengan Bang Arif Rahman Lubis, ternyata ahwat itu lebih membuka diri daripada ihwan. Oke, menarik. Satu lagi dong Kang Dimi, apa? Tadi kan yang kedua ya. Yang ketiga tuh ketika saya nge-MC kemarin banget waktu sebelum pas mau lebaran. Oke. MC pembukaan Rumah Tahfiz Manusia Cahaya yang di Soreang. Yang punyanya Kang Rian Rama.
Kebetulan yang datangnya itu ada Bupati Bandung. Bupati Kabupaten Bandung. Masih pada udah ada Dadang Supriyatna ya? Iya. Nah itu saya langsung ngobrol sama beliau, saya nge-MC di depan beliau itu. Saya gugup loh. Saya gugup banget di depan Bupati. Aduh, agak apa nama, tapi alhamdulillah lancar. Tapi Kang Dimi kenalan gak sih? Iya, sempat ngobrol-ngobrol juga. Kebetulan dikenalin sama Kang Kamarian yang punya rumah tahfiznya, ngobrol gitu kan. Katanya sih bilangnya MC-nya enak katanya. Mengalir, alhamdulillah makasih Pak, saya bilang. Terus kita makan bareng, udah waktu itu dia pulang gitu. Jadi Kang Dimi kalau misalnya beres nge-MC itu biasanya gak langsung pulang ya, tapi ketemu teman ngobrol. Saya itu penting banget loh kalau misalnya ketika seneng atau dapat orang baru, saya ajak ngobrol, saya ajak komunikasi, ajak sharing, seneng banget gitu. Ketika saya dapat job training itu pasti saya selalu sampai sekarang masih tetap keep kontak dengan para pesertanya. Ada beberapa, ada yang curhat juga gitu, ada yang ketika Kang saya besok mau presentasi Kang, gimana deg-degan, saya kasih materi motivasi di chat. Dia bisa, alhamdulillah Kang, alhamdulillah karena doa Kang, karena nasihat Kang, alhamdulillah saya bisa. Itu ada, itu buat saya buat saya itu penghargaan yang tak ternilai banget. Kenapa? Karena saya ngerasa ketika saya berikan ilmunya, dia mempraktekannya. Iya, oke. Kang, selain MC, training yang paling wah, pernah nggak sih di corporate? Sering ya kayaknya? Sering banget, alhamdulillah. Sering banget. Oh, itu mah benar-benar pengalaman yang nggak pernah dilupakan lah. Saya udah tahu sih pasti jawabannya, tapi mau meyakinkan aja gitu. Itu jobnya pasti dari relasi juga kan? Relasi semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya relasi, ada hanya beberapa lah yang mungkin via dari proposal. Tapi 90% relasi semuanya. Alhamdulillah. Corporate yang paling wah apa Kang? Ada, tapi nggak cuma produknya apa ya? Nggak apa-apa. Sebuah bank, ada 2 bank. Oh, ada 2 bank. Ada 2 bank. Kan nyebutin namanya nggak apa ya? 2 bank ini yang benar-benar ketika saya memberikan materi ketika itu 1 hari, yang satu di hotel di daerah mallnya di Gatsu, itu satu, yang satu lagi di hotel dekat BIP. Saya nggak nyebutin nama ya, takut iklan. Itulah yang benar-benar buat saya itu benar-benar saya ngisi training itu benar-benar saya benar-benar dari hati banget. Karena yang saya hadapi itu para manajer, supervisor, teller, itu semuanya. Walaupun si pesertanya itu hanya sekitar 15 orang. Tapi pesertanya luar biasa, aktif semuanya, keren banget. 1 hari penuh itu saya ngisi di bank, sebuah bank itu saya tandem sama Mas Ahsanul Bisri. Oh, tahu. Bisri kembar. Jadi hari pertama saya, hari kedua beliau. Keren. Nah, ketika yang di sebuah mall bukan sebuah hotel dekat mall di daerah itu Gatsu, itu saya sendiri isinya. Oke. Itu benar-benar pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Banyak sih sebenarnya, yang di Malang, yang di Surabaya, yang di Semarang banyak. Oke guys, tadi kita ngobrolin soal dunia MC-nya Kang Dimi, apa yang paling wah, yang paling keren, kemudian juga pernah training di mana aja. Kang, sebelum saya lebih jauh ke dunia training MC ya, pengen tahu dong Kang Dimi banyak ikut komunitas, ya kan? Pasti temennya banyak. Itu kalau boleh tahu kontak di WhatsApp-nya ada berapa? Sekitar 6.000-an ada. 6.000? Gelo. Berarti Kang kalau boleh tahu sekali bikin status WhatsApp yang paling banyak dilihat oleh teman-teman berapa tuh? Jadi malu. Paling sedikit 400-an. Paling sedikit 400. Kalau udah 24 jam, biasanya 24 kan bisa 24 jam. Pernah dilihat sampai 998 atau 1000. Sampai 1000, gila. Orang paling loba kalau WhatsApp tuh 72, 80 gitu. Berarti sama dong kalau misalnya ya Instastory juga ya? Instastory mah 1500 paling banyak. Berapa followers sih sekarang? Sekarang 12,1. Wih, nanti ada nih Instagramnya di sini Kang Dimi. Keren deh. Itu awalnya ketika 2014 saya followernya tuh cuman 121 orang. 2014. Nah, seiring dengan saya sering ngisi di tempat mana, kenal dengan banyak orang, terus saya berkembang. Saya organik loh, nggak beli ya.